Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nurmafirah dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini, di sini saya akan kembali dengan tutorial Microsoft Word. Kalau yang sebelumnya kita sudah membahas tab Home, banyak sekali icon-icon yang kita bahas kemarin, mulai dari tab font, paragraf, itu kita sudah bahas semuanya. Dan sekarang kita akan membahas ke tab Insert yang berada tepat di sebelah tab Home. Nah, seperti namanya, insert berarti menyisipkan. Jadi kalau kita ingin menyisipkan sesuatu ke dokumen kita bisa menggunakan tab insert ini. Misalkan di sini ada icon tabel. Seperti namanya, kita bisa gunakan ini untuk membuat tabel pada dokumen kita. Tinggal kita lihat kita ingin membuat berapa tabel. Di sini sudah ada tulisan berapa baris dan berapa kolom tabel yang kita butuhkan. Kalau misalkan kita membutuhkan tabel 5x5 misalkan. Nah, setelah dapat seperti ini, tinggal kita klik saja langsung. Nah, sudah jadi tabel kita. Bisa kita masukkan huruf-hurufnya, tulisan-tulisannya langsung di tabel ini. Nah, kalau misalkan tadi ternyata kita salah atau tabelnya ternyata kurang, bisa kita ke pojok pinggir-pinggir sini. Di sini ada tanda tambah ya. Nah, kalau kita klik ini, dia akan bertambah ke bawah. Barisnya akan bertambah seperti ini, sebanyak yang dimau. Atau bisa juga kita ke kotak yang paling akhir di pojok sini, kemudian kita klik tab pada keyboard kita, dan dia akan bertambah satu baris. Nah, kalau ingin menambah kolom bagaimana? Tinggal kita klik saja sampai icon panah seperti ini, atau di atas ini, sama seperti yang di samping tadi. Di bagian garis-garisnya atas di sini ada icon tambah juga untuk menambahkan kolom. Nah, tinggal kita klik seperti ini. Kemudian setelah ke tabel, kita lihat lagi yang sering digunakan adalah pictures. Nah, kalau kita ingin menyisipkan gambar, kita bisa mengklik icon pictures ini. Lalu kita akan masuk ke file-file kita. Ya, di sini ada, misalkan saya ingin memasukkan gambar ini. Kita tinggal klik, kita klik insert. Nah, gambarnya akan masuk. Nah, kalau kita ingin mengedit gambarnya terlebih dahulu, misalnya kita ingin memotong atau memutar gambarnya, kita sudah masuk di tab format di sini. Tab format ini ada jika kita mengklik gambar tersebut. Kalau misalkan kita mengklik tabel atau kita mengklik kursor di tempat lain, tab formatnya tidak ada. Jadi tab format itu hanya akan ada jika kita mengklik gambarnya. Nah, kemudian langsung muncul format di sini. Ini banyak sekali, bisa compress, change, reset, terus misalkan kita ingin memberi efek, kita bisa gunakan di tab format ini untuk mengedit gambar yang akan kita masukkan. Kalau ingin memutar gambarnya, di sini ada rotate right, rotate left. Kita bisa flip vertikal atau flip horizontal. Kemudian kalau untuk memotong gambarnya, kita bisa ke crop di sini. Nah, tinggal kita edit saja, kita sesuaikan, kita klik enter, maka sudah jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah ke pictures, kita ada icon lain yang sering digunakan, yaitu shapes. Nah, shapes di sini bisa untuk memasukkan bentuk-bentuk atau gambar-gambar, ya, misalkan tanda panah, atau kita akan memasukkan garis, kotak, oval, bintang, gambar-gambar basicnya di Microsoft Word. Kita tinggal klik saja, misalkan kita akan memasukkan garis, kita tinggal klik saja, kemudian kita arahkan di mana kita akan membuat garisnya, kita klik kiri, kita tekan, kemudian kita tarik. Nah, di sini sudah muncul garisnya. Kalau misal kita ingin mengedit garisnya mau mewarna apa, di sini juga sama seperti yang gambar tadi,
pictures, akan langsung ada tab format. Nah, ini untuk memilih modelnya. Misalkan ada garis putus-putus atau panah seperti ini, sinar garis, atau garis panahnya 2. Terus kita bisa memilih ketebalannya, warnanya. Selain di sini kita juga bisa menyesuaikan warna di bagian shape fill. Di sini kita juga bisa ke shape outline. Mohon maaf, kita ke shape outline ya, karena ini tadi yang kita gambar adalah garis. Jadi kita ke shape outline. Di sini ada banyak pilihan warnanya. Kalau misalkan di sini warnanya nggak ada yang cocok, kita ke more outline colors. Di sini akan ada lebih banyak warna yang kita bisa sesuaikan sendiri tergantung dengan kebutuhan dan kesukaan kita. Lalu kita klik OK saja. Nah, sudah jadi seperti ini. Kalau kita ingin menambah ketebalannya, kita bisa ke shape outline tadi, terus kita klik weight. Nah, di sini sudah muncul ketebalannya. Kita mau seberapa tebal garis kita bisa sesuaikan di sini. Kalau ini untuk tipe garisnya bisa titik-titik, garis putus-putus. Ada banyak. Kita bisa edit, di arrows juga. Kalau misalkan panah-panah bisa kita bisa pilih di sini. Nah, ada banyak icon ya di shades tadi. Tinggal sesuaikan kita membutuhkan yang mana. Caranya sama, tinggal kita klik, kemudian kita klik kiri, tekan, lalu kita tarik. Dan jadi seperti ini. Kalau ingin merubah warnanya, kita ke shape fill. Sama, tinggal kita pilih warnanya. Kalau misalkan nggak mau ada warnanya, ya kita tinggal pilih no fill. Seperti itu. Gradient juga bisa untuk mewarnainya, mau dengan model yang seperti apa, bisa kita gunakan ini. Nah, itu 3 tab yang sering digunakan dalam Microsoft Word, yaitu tentang membuat tabel, kemudian memasukkan gambar, dan memasukkan bentuk-bentuk ya, bisa garis, bisa persegi panjang, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi di sini ada Smart Art. Nah, ini kalau kita ingin memasukkan seperti list ya, atau langkah-langkah pengerjaan seperti itu. Di sini ada banyak sekali pilihannya. Bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita. Biasanya ini digunakan kalau misalkan untuk presentasi seperti itu. Nah, selain Smart Art, di sini juga ada chart. Ya, tadi kepencet. Maaf. Selain Smart Art, kita juga ada chart di sini. Chart ini digunakan untuk memasukkan diagram. Ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, dan banyak sekali di sini diagram-diagram yang bisa digunakan. Tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Kemudian ada lagi. Di sini ada tab ini. Header, footer, dan page number. Kalau header ini biasanya digunakan untuk yang di bagian atas gitu. Kalau misalkan kita dari sebuah instansi kita masukkan logo-logo, itu biasanya ada di header. Nah, kemudian kalau footer ini juga hampir sama. Kalau misalkan ingin masukkan identitas, biasanya kalau di sebuah buku di bagian bawah itu kan ada ya, misalkan buku matematika kelas 9 SMP seperti itu. Tulisannya ada di bagian bawah dan itu ada di setiap halaman. Jadi untuk header dan footer ini ada di setiap halaman. Dan semuanya sama, tulisannya sama. Jadi kita tinggal menulis di satu halaman saja, dia akan sudah otomatis ke copy ke semua halaman. Nah, kemudian untuk ada page number, seperti namanya, ini untuk memberikan halaman ya, nomor halaman. Ada di top of page, ada di bagian atas, di bawah, page margin seperti ini, atau di tempat yang kita inginkan.
sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin cukup itu saja untuk tutorial kali ini di Microsoft Word tentang insert. Kita tadi sudah membahas tentang tabel, picture, shapes, header, footer, dan page number. Smart Art dan chart juga. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.